Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah hukum berkorban sedangkan orang tersebut belum diakikah ketika masa kecilnya? Mohon penjelasan. Makasih Ustadz. Baik, ya semoga Allah rahmati saudara atau saudari kita ini beserta keluarganya dan menyertakan kita dalam pemberian rahmat Allah dimaksud. Pertanyaan ini saya duga juga mewakili sebagian saudara-saudari kita yang punya pertanyaan atau persoalan yang serupa, atau boleh jadi ini pun nanti akan bercabang kepada persoalan lain seperti apakah boleh kurban disatukan dengan akikah dan hal-hal sejenis lainnya. Baik, kita coba uraikan dulu dan seperti biasa kita pahami dulu dasar persoalannya sehingga pemahaman kita bisa lebih lengkap dan terukur, serta dari ukuran itu bisa menunaikan amalan dimaksud dengan lebih baik, ya. Ya, kita punya persoalan akikah di sini. Oke. Yang terkorelasikan dengan kurban. Kita akan pahami dasarnya dulu dari sini, ya, sehingga nanti dari dasar pemahaman ini kita bisa lebih memahami dan menyimpulkan hukum yang disampaikan oleh para ulama kita. Satu, persoalan terkait akikah. Kita lacak dulu keterangan para ulama kita yang tersambung dengan petunjuk Rasulullah SAW terkait bab akikah ini. Di antaranya kita temukan dalam kitab Sunan Abu Daud, jadi hadis riwayat Abu Daud, ya, rahimahullah, nomor hadis 2838. Kita bisa temukan juga langsung kerawinya, ya, dari Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, tersambung pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa keterangannya kita bacakan? Kullu ghulamin. Ya, penting saya tuliskan. Ya, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Ini poinnya. Ya. Tuzbahu, keterangan kedua, tuzbahu yauma sabi'ihi. Ini yang penting yang keduanya. Kemudian wa yuhlaqu wa yusamma. Ini tambahannya. Wa yusamma. Ini poinnya. Kullu ghulamin, setiap anak itu. Nah, ini segaris ya. Setiap anak itu. Rahinatun bi'aqiqati, tergadai dengan prosesi akikahnya. Bagaimana ini ditunaikan? Kapan? Tuzbahu, dengan disembelihnya, ya, hewan akikah itu yauma sabi'ihi, pada hari yang ke-7. Ini poinnya. Oke. Wa yukhlaqu, bersamaan dengan itu dicukur rambutnya bila ingin disempurnakan sampai cukur habis, ya, dibotaki. Wa yusamma, pun demikian diberikan nama terbaik untuknya. Jadi ada 3 proses di sini: akikah, cukur rambut, diberi nama. Baik. Terkorelasi dengan ini juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidz, ada yang menyebut Turmuz, disebut At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 1519. Rawinya langsung dari suaminya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga ini jadi keponakan beliau, ya, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, karamahullahu wajah. Disampaikan qala aqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin. Rasulullah SAW pernah melangsungkan akikah, ya, untuk cucu beliau Al Hasan, ya, pada kambing pertamanya beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada proses akikah di sini. Kemudian ada proses perintah beliau kepada Sayyidah Fatimah. Ya, saya evaluasi. Beliau berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha,
Apa perkataan beliau? Perhatikan kalimatnya, ahliqi, cukur rambutnya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi bi fiddatin. Kemudian bersedekahlah dengan hasil timbangan cukuran itu dengan perak yang serupa atau yang senilai dengan hasil cukuran itu. Dan tentunya diberi nama pada saat itu dengan Al-Hasan. Jadi di sini ada akikah, ada juga prosesi cukur rambut. Ini penting nanti saya sampaikan terkait dengan penafsiran waktu prosesi akikah. Teman-teman sekalian, fokus di sini. Pertama, Nabi menyampaikan terkait akikah, kullu gulamin, setiap anak itu. Kata gulam biasanya dalam bahasa Arab itu dilekatkan pada anak dari mulai dia tumbuh, ya, menjelang sampai menjelang baligh. Jadi belum sampai ke baligh, ya, belum sampai ke baligh, belum baligh. Jadi kalau dia masih dalam kandungan janin, terlahir kemudian disebut maulud, ya. Quran surah kedua ayat 233, ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam langsung firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ya, apa firman-Nya? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu. Ya, ini menunjuk kepada ayah yang baru diberikan karunia anak, disebut mauludi lahu. Ini sebagai berkah kepada orang tuanya. Jadi ketika anak itu lahir disebut dengan maulud, yang baru dilahirkan, lalu dari situ berproses menjadi sobi, bayi, ya, lalu tumbuh kemudian sampai menjelang balik disebut dengan gulam. Jadi dari anak itu mulai terlahir terus sobi gitu kan, dari terus usia sehari, 2 hari, 3 hari, nah kemudian sampai menjelang balik, nama umumnya disebut dengan apa? Gulam. Baik. Ustaz, gimana kalau ada namanya gulam gitu ya? Apakah belum balik? Nah, mungkin ini pemaknaan berbeda, ya. Tapi secara umum namanya demikian. Nah, rahinatun, tergadai ia, kemudian biaqiqati, dengan proses akikahnya. Saya mau sampaikan ini dulu teman-teman. Ya, akikah ini asal katanya dari kata aqqa, tadi ditemukan di sini di At-Tirmidzi nomor hadis 1519 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aqqa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya, keadaannya disebut dengan aqiqah. Aqqa itu asal katanya memotong, membelah, ya, menyembelih kalau kita sekarang lakukan terhadap hewan. Tapi asalnya memotong, aqqa, ya, memotong, membelah, memisahkan. Dari mana akar kata ini muncul? Ini yang paling menarik. Jadi diksi yang disampaikan dari ketentuan syariat itu begitu istimewa. Ya, bukan pilihan kata biasa, tapi nanti terkait dengan hikmah-hikmah tertentu. Saya mau gali dulu sedikit teman-teman sekalian ke atas. Jadi ketika manusia tercipta dengan sempurna, kemudian terlahir, selain fisiknya disempurnakan, Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian juga diberikan perjalanan kesempurnaan akal, dari mulai informasi dari telinga sampai ke mata, sampai ke pikiran, sampai akal sempurna. Pun demikian jangan lupa ada kesempurnaan dari inti kehidupan, roh, jiwa, nafasnya. Nah, jiwa kita ini menjadi sempurna ketika kita mulai kemudian menjalani kehidupan usia 4 bulan, kemudian dilahirkan. Saat kesempurnaan ini terjadi, ada 2 potensi yang melekat dalam jiwa itu. Satu potensi baik disebut dengan takwa, yang kedua potensi kurang baik disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Ini nanti bisa kita lihat di Quran surah ke-91 Asy-Syams. Ya. Ayat ke-7 sampai dengan 10. Ya, wa nafsi wa ma sawaha, ketika nafas itu telah tercipta dengan sempurna, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dengan kesempurnaan itu diilhamkanlah kemudian ada jiwa fujurnya, jiwa takwanya. Takwa potensi kebaikan, ya, di sini puncaknya ada dibisikkan oleh para malaikat. Fujur itu potensi hal yang kurang baik, lawan dari takwa. Jadi kalau ada jujur, ada bohong, ya, kemudian ada tawadhu, rendah hati, ada sombong, demikian seterusnya. Yang fujur ini didesain oleh Allah untuk menjadi katalis, ya, supaya yang baik-baiknya ini bisa muncul. Sebab kalau nggak ada yang ini, yang satu ini fujur, jadi nggak akan bisa naik. Ya, saya pernah terangkan ini dalam edisi Sitama terdahulu. Nanti Anda bisa cek kembali. Secara cepat, fujur itu nama lainnya disebut dengan nafsu. Ya, jadi kalau takwa tadi bawaan sifat malaikat, karena itu malaikat selalu baik, tak pernah salah. Quran surah 66 ayat ke-6. Tapi nafsu ini cenderung membawa kesalahan.
Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Sedangkan nafsu itu sifat bawaan yang langsung dilekatkan pada hewan. Makanya kalau hewan berbuat banyak kesalahan dan tampil tanpa pertimbangan, ya hewan senang tampil tanpa busana, hewan buang kotoran di mana-mana, ya hewan melakukan hubungan gitu kan, yang tanpa kontrol dan seterusnya. Karena memang sifat fitrah hewani itu tercipta dengan nafsunya. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dengan sifat kasih dan sayang yang sangat luar biasa, memberikan arahan agar sejak bayi itu terlahir, manusia itu mulai terlahir, dari mulai tumbuh, sebelum balik nih, sebelum semua yang baik dan buruknya dicatatkan sebagai pertanggungjawaban hisab di hari kiamat nanti, diminta oleh Allah melalui petunjuk Rasul